Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita telah diberinya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tujuan kita berkumpul di ruangan ini adalah di suatu acara diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10 oleh Mr. Anthony. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, khususnya memang Bapak Antoni selaku calon guru penggerak yang pada hari ini akan dipresentasikan tugas dari program TGP-nya. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah SWT. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar pengantar singkat dari kami. Terima kasih kepada Pak Antoni yang telah mensertakan kita pada kegiatan ini. Semoga kita yang hadir dalam kegiatan ini juga bisa bermanfaat, karena dalam materinya budaya positif, ya, diseminasi budaya positif. Semoga dengan paparan Pak Antoni nanti kita juga mengenal apa saja budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Dan kita di sekolah Allah siap mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan dari calon penggerak. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan yang lainnya akan membantu sehingga terlaksana nanti kita saling berbagi dan berbagi ilmu yang telah kita juga mendapat tambahan wawasan untuk menggerakkan hati kita juga untuk kebutuhan yang lain, terutama dalam budaya positif. Barangkali ini saja, silakan Pak Anton untuk memaparkan kesempatan waktu yang telah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Mr. Anthony. Pada Mr. dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan dapat berkumpul hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat pertolongan di yaumul akhir oleh beliau. Amin. Pertama, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP 1 Tanah Barat yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya banggakan yang sudah berkesempatan hadir meluangkan waktunya untuk pada kegiatan hari ini mensupport kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini melakukan diseminasi, menyebar wawasan informasi, bukan artinya saya menggurui. Saya hanya diberikan kewenangan untuk ditugaskan kepada Bapak Ibu untuk menyebarkan luaskan informasi yang saya dapat, ilmu yang saya dapat di modul 1.4. Modulnya judulnya adalah budaya positif. Nah,
Mudah-mudahan setelah kita belajar kita nanti bisa kita terapkan di sekolah. Jadi nanti kita sambil diskusi saja Bapak Ibu. Apa yang nanti ada yang perlu tanyakan, kalau misalnya saya akan jawab, saya akan jawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja diseminasi budaya positifnya. Adapun kegiatan diseminasi ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas saya Bapak Ibu, program guru muda angkatan 10, berbagi praktik baik. Yang saya lakukan adalah berbagi praktik baik Bapak Ibu, ya, tentang budaya positif yang ada pada modul 1 di 4. Jadi ini baru modul 1 Bapak Ibu. Ya, sudah 3 bulan saya masih di modul 1. Baru kemarin baru masuk modul 2. Ada 6 modul. Jadi ini masih di bawah bimbingan fasilitator kami yang ada di provinsi, kemudian pengajar praktek kami juga dari Pak Ramadi yang ada di kabupaten. Sekarang kita permainan dulu Bapak Ibu, ya, berpasangan. Ya, silakan Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangannya. Silakan Bapak Ibu kepalkan salah satu tangannya. Kalau bisa berpasangan ya Ibu ya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat berharga, barang yang sangat dicintai, barang yang sangat disukai. Silakan Bapak Ibu. Kemudian minta rekan di sebelahnya untuk rayu dia untuk membuka tadi. Apakah Bapak Ibu bersedia membukanya? Kepalanya tangan dan di dalamnya ada emas atau entah benda berharga. Boleh dengan membujuk, menghakimi, mengintimidasi, dengan memarahi atau menggoda, atau bahkan mengelitik supaya dia mau membuka, atau bahkan menawari uang. Nah, coba silakan Bapak Ibu lakukanlah itu dengan teman di sebelahnya. Coba nilai dia untuk membuka. Di dalamnya adalah benda yang sangat berharga, yang sangat Bapak Ibu lindungi. Nah, silakan. Saya dari Jawa sama Mati. Nah, silakan. Silakan. Mau nggak dia kira? Mau dia. Ya, barang harga. Oke. Berarti mau bukanya? Mau. Ditawar uang, biarpun dalamnya ada barang berharga, ditawari uang atau dibujuk-bujuknya. Nah, gitu. Berarti nggak boleh diambil ya. Apa? Saya lihat bujukan, membuka bati yang taruh di kepala di pecah terus. Berarti dengan cara macam-macam cara ya untuk supaya orang yang di sebelah kita atau orang yang kita bujuk itu mau membuka. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Ya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Ada alasannya. Kemudian, mengapa yang dia menutup kepala tangannya? Mengapa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangannya? Kita sendiri. Berarti bukan orang lain ya? Oke. Ya, jadi kita ketemu siapa sebenarnya yang memegang kontrol itu. Nah, ini dia teorinya Bapak Ibu. Dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Nah, ini miskonsepsi kesalahpahaman tentang makna kontrol. Tadi kan Bapak Ibu bilang kontrol itu saya kontrol gitu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi selama ini mungkin kita pikir saya bisa kontrol dia loh. Itu namanya miskonsepsi Bapak Ibu. Sebenarnya tidak. Ya, jika murid tersebut memilih untuk melakukan, untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, padahal yang terjadi murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya,
Saat itu kebutuhan kontrol guru menjadi kebutuhan dasar. Mungkin saja dia takut karena dia butuh, kalau supaya saya nggak dimarahi, jadi buka. Sebenarnya tidak seperti itu, ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi itu sebuah ilusi Bapak Ibu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita untuk bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk dosa. Jadi itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu bahwa kita bisa mengontrol murid. Kan Bapak Ibu pegang tangannya, bisa orang dulu tak bisa kan karena sendiri kita yang mengontrol. Jadi yang mengontrol kita itu diri sendiri. Jadi yang mengontrol itu bukan orang lain. Ya, jadi kita di sini. Menurut teori William Glaser. Ya. Iya. Tapi saya mau buka, cuma saya minta ini kalau ada pertanyaan. Iya. Tapi kan masih pegang tangan, ya. Masih tetap kita yang memegang, bukan orang. Jadi misalnya riset. Nah. Berarti kan hubungannya anak. Iya. Bagaimana kita supaya anak itu melakukan sesuatu dengan. Iya. Iya. Nanti bagus sekali ya pertanyaannya. Kita masih menggunakan cara marah. Iya. Ya. Bagaimana cara yang terbaik menurut mungkin CIB kan ada. Ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Nanti kita akan sampai ke situ bagaimana caranya supaya anak tidak perlu dikontrol lagi. Jadi kita sedikit belajar. Jadi menurut Dr. William Glaser tadi bahwa ilusi itu tidak ilusi lah ya, seperti orang hayal bahwa membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Itulah kamu datang terlambat juga, kita membuat dia rasa bersalah. Apa kita bisa mengontrolnya? Menurut teori Dr. William Glaser, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Misalnya kita bilang, itulah kamu malas banget buat berarti dia belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi yang negatif aja masuk kelas adalah pastinya ibu itu bilang aku malas lah, aku tak pandai lah. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Suaranya pelan-pelan tapi dia berefek negatif. Ya, contohnya apa tuh yang pakai suara halus? Ya, biasanya itu gimana tuh? Suara halus. Nah, kira apa ibu yang menggunakan suara yang halus? Biasanya ibu bapak ibu lakukan di kelas. Ya, suara halus pelan-pelan tapi ngena sama anak itu. Nah, ada biasanya kan? Saya kan cakap. Ya, dong. Nah, itu soal pelan. Iya, tapi kan saya bilang halus. Pelan-pelan ya, ibu tadi bilang kan tadi. Nah, itu halus itu sebenarnya. Nah, tapi efeknya negatif bagi dia. Dia merasa akan buruk sekali lah hidup ini. Jadi ilusinya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu, ya, sehingga mereka dapat diterima. Kemudian pada saat itu pula orang yang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini yang terjadi di kita ya, bahwa kalau seperti itu, nih akibat efeknya adalah menimbulkan hubungan permusuhan yang akan terbentuk dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi dia akan membentuk efek yang jangka waktu yang panjang.
Nah ini, jadi pertanyaan Pak Ali tadi, ini jawabannya Pak Ali. Jadi bagaimana supaya anak kita itu ini menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, itu orang bilang membalikkan telapak kanan itu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Seperti itulah. Jadi kita mulainya dari kita dulu Bapak Ibu, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, jadi saya juga sedang berjalan ke sana. Memang sulit Bapak Ibu karena itu sudah budaya. Tapi aku mulai dari sifatnya sedikit-sedikit itu. Ya, dimulai dari mana? Ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ini kerangkanya. Ada yang namanya stimulus respon, bahwa kita ini punya realitas kita ini sama. Menurut teori kontrol berbeda. Ya, itu perkiraan kita bahwa realitas itu sama, tapi menurut teori kontrol berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap anak itu akan memandang kita berbeda. Tidak akan sama dengan melihat saya yang berbeda. Tidak sama. Oh, kita kira anak itu menurut kita positif semua, kan yang tidak belum tentu. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu solusinya. Sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini perilaku buruk sebenarnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak terlambat? Pasti dia punya tujuan. Mengapa anak sering tidak mengerjakan PR? Tidak punya tujuan tertentu. Nanti kita masuk ke sana dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut responnya. Sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang terjadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Merasa kita bisa saya kontrol. Mungkin saja dia takut pada saat itu. Besok lagi dia tidak akan ikut lagi, bisa kita kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita paksa mereka. Sebenarnya harusnya kita berkolaborasi. Ayo kita cari solusinya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah, kau kalah kan? Nah, apa ibu bilang? Betul bilang kan? Nah, itu model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir siswa murid menang, guru pun menang. Ini model pikirnya menang-menang. Ya, nah ini menurut Bapak pendidikan kita bahwa apa itu dimaksud dengan disiplin? Bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Apa itu self disiplin? Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini yang dikatakan oleh pihak Dewantara tentang pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka. Di situ pihak Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Tadi itu Bapak Ibu yang sesuai dengan kontrol diri, ya, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri, maksudnya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal. Seperti sekolah kita yang mendisiplin anak kita apa? Peraturan, bukan dirinya sendiri. Mereka takut peraturan, bukan karena dari internalnya. Karena berasal dari
dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Besok kita buat lagi bukan peraturan lagi namanya, ya. Kita ganti namanya bukan peraturan, namanya kita belajar tentang namanya keyakinan sekolah. Iya. Jadi tidak ada peraturan, karena peraturan itu sifatnya dia menghukum. Walaupun isinya dalam bentuk peraturan. Iya. Namanya. Iya. Kita lihat saja Bu ya ini. Nah ini yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Kemarin saya buat ini Bapak Ibu. Di sini kami panduannya nilai-nilai kebajikan. Contoh misalnya. Yang tadi, contohnya kita ambil yang teori nilai-nilai kebajikan. Di situ kan anak-anak membuat peraturan harus mengerjakan PR. Jadi apa nilai kebajikannya? Rajin. Nah, seandainya jika ada anak kita yang melanggar, kamu tahu keyakinan kita apa yang kamu tidak tepati? Rajin. Mereka sudah tahu. Ya. Kemudian anak saya bajunya tidak seragam, berarti apa? Nilai kebajikan nilai keyakinan kelas kita. Kira-kira apa Pak Ibu? Yang mana? Integritas. Keteraturan. Itu loh, keteraturan. Keteraturan. Jadi kalau anak misalnya banyak uang, ayo ingat apa keyakinan kelas kita? Keteraturan. Mereka ada tahu. Nggak perlu mereka lagi melihat peraturan sekolah. Dari sinilah kebijakan dasar kita membuat keyakinan kelas. Dari nilai-nilai kebajikan. Pasti anak-anak kita itu nilai kebajikan. Mungkin ada anak kita itu yang punya tanggung jawab. Mereka kita buat di situ. Tidak boleh membuang sampah. Berarti apa itu? Berarti nilai kebajikan tanggung jawab atau kebersihan atau peduli. Ini mereka tahu sendiri. Atau mereka Ya, silakan Pak Ali. sebenarnya kayak tadi. Iya, Mas Ali. Yang kontrol tadi itu. Mau yang kontrol, boleh. Kalau dibaca-baca dari buku atau dari apa, bahwasanya SMP ini masa-masa yang paling rawan, masa-masa pancaroba. Ya. Jadi akan susah untuk mengontrol atau memberikan anak itu sebuah hal-hal yang baik. Iya. Karena di masanya memang Iya. yang paling berat. Iya. Kalau di SMA kayaknya sebenarnya lingkungannya sudah Iya. dewasa, hanya dengan sekali apa dia sudah berubah. Iya. Jadi kiat tidak apakah cocok nanti di SMP Iya. atau adakah kalau zaman dahulu takut dulu baru siswa disekat. Iya. Kalau sekarang ini contohnya kita semalam tidak ada rasa dia sedih, Iya. dia menangis, macam padahal dia sudah terakhir umpamanya. Iya. Tapi tak ada rasa. Iya. Jauh dari sama-sama kita dulu. Iya. Ketemu mungkin berjalan ke sini Iya. kita mengelak sakit segan kita. Kalau sekarang tidak. Iya. Jadi terima kasih Pak Adi. Nah kalau ilmu yang saya dapat, jadi kenapa anak-anak sana budayanya sangat berbeda dari kita dulu? Nah ini salah satu adalah faktornya adalah kualitas zaman Pak Adi. Zamannya sudah berbeda. Kita dulu tidak biasa melihat yang seperti teknologi, kita yang nonton TV. Anak-anak sekarang lain saja sudah bisa melihat memegang HP, walaupun tidak diajari. Anak-anak tidak mau lagi bersalaman dengan guru, bukan sama mereka lagi. Ya, jadi kita dulu yang lagi yang mengadaptasi, karena di zaman ini kita hidup di zaman mereka, gitu. Bukan kita membiarkan mereka berbuat seperti itu. Nah, itu teori yang saya dapat ya tadi. Itu namanya teori kodrat zaman. Zaman mereka itu seperti itu. Tidak ada cara lain. Ada, nanti kita masuk cara lain ada. Oke, terima kasih Pak Adi. Kita masuk ya. Nah, itu kalau saya balik namanya kodrat zaman. Nah, ini ya tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang mendasari manusia itu berbuat? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya seperti ini, mereka sebenarnya menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis. Nah, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi mengapa anak-anak sekarang ini dia takut karena dia menghindari ketidaknyamanan tentunya. Nah, itu salah satu motivasi mereka berbuat. Mereka itu takut kenapa? Karena takut dihukum. Mereka berbuat bukan dari internalnya, tapi dari eksternal. Takut apa? Dihukum, tidak nyaman mereka. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan yang lain, ini salah satu motivasi menurut kita berbuat karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan saja. Yang baik itu bagaimana? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mendorong anak-anak kita ingin menjadi orang-orang yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Bukan untuk mendapat imbalan, bukan untuk menghindari tidak nyaman. Ya. Nah, ini tentang teori hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kira apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan baik. Ya, itu hukuman itu dia sesuatu yang menyakitkan. Misalnya ada orang lama lari ke 10 keliling, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Sifatnya dia menyakitkan menurut kita. Kalau konsekuensi itu apa? Sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Nah, eksekusi masuk eksekusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid berjaga waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jalan waktu pendek saja. Yang baik itu apa? Restitusi, memuaskan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman itu bagaimana proses anak korban, anak-anak menjadi korban, mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan contoh nih, ada temannya yang mematahkan atau menghilangkan pena atau mematahkan penggarisnya. Nah, di sini kalau dia restitusi dia akan dapat ganti. Tapi kalau kita menggunakan teori hukuman, berarti dia mendapatkan korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau hukuman itu murid akan tersakiti, ya, perilakunya menjadi pasif agresif. Nah, ini salah satunya. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu biasa kita ngomong nih, peraturan adalah kamu harus, aku hukuman itu peraturannya kan kamu tahu kamu harus, nah itu hukuman itu. Atau kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Yang lebih baik itu apa yang kamu yakini. Kamu sering terlambat, apa yang kamu yakini, disiplin, tepat waktu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Misalnya anak kita sering tidak mengerjakan PR, kita tanya sama dia, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita memberikan solusi, bukan malah memberikan hukuman. Bagaimana kalau kita juga masih memberikan hukuman? Anak akan membenci, dia benci dengan peraturan. Ya, kalau konsekuensi anak hanya memahami peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini lagi Bapak Ibu yang sering kita biasa lakukan budaya kita. Hukuman itu sifatnya negatif. Sehingga Bapak bilang sama murid, awas ya, itu hukuman loh. Awas ya, awas kamu ya, awas kamu ya. Itu hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Kalau
lakukan ya apa yang bilang. Kalau restitusi dia benar, apakah hal ini sesungguhnya yang kamu lakukan? Nah, itu perlu. Ya, jadi itu restitusi. Nah, bagaimana supaya seperti ini tidak terjadi? Maka kita menggunakan namanya identitas sukses. Jadi yang tadi itu namanya identitas gagal, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan identitas sukses. Ini murid akan belajar memecahkan masalah. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau yang kontrol. Murid tidak kehilangan waktu mampu semangat untuk memperbaiki diri. Kemudian menguatkan guru menunjukkan keyakinan kelas membimbing kerangka acuan kerja dari sisi murid. Nanti Bapak Ibu. Nah ini satu-satu bentuk yang kita tidak selama ini kita tidak sadari bahwa penghargaan itu sebenarnya hukuman Bapak Ibu, ya, dihukum oleh penghargaan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persoalan. Hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi sebenarnya penghargaan itu tidak bagus Bapak Ibu untuk anak-anak. Dia akan melakukan hanya karena penghargaan bukan dari dirinya. Ya, Bapak Ibu. Contohnya orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet meluruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Dia hanya orientasinya penghargaan. Jadi harus dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya Pak Buya. Nah ini, jadi kita bicara tentang disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin? Menurut Belajar Dewantara tadi katanya disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mendapatkan suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang diatas orang. Kemudian tadi kita telah membahas nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Nah kemarin pelatih tanya, bagaimana membuatnya? Seperti ini Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas atau lebih luas membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, tidak konkret ya, dia lebih umum daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang tadi, pernyataan universal itu misalnya kebersihan, kerapian, integritas, tanggung jawab, namanya pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya itu positif apa? Hindari kata dilarang membuang sampah, diganti dengan positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini jangan dilarang. Nah, ini lebih sifat dia positif. Dilarang apa lagi misalnya? Dilarang berkata kasar. Jagalah kebersihan. Nah, jaga kebersihan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah. Jangan ribut, bicara dengan pelan-pelan. Jangan membuli, ganti dengan positif. Ya, hargai orang lain kita bicara. Jadi pakai kata dalam bentuk positif. Ya, jadi keyakinan kita sebenarnya tidak terlalu banyak. Supaya banyak itu 4 saja 5 untuk nanti kita buat lagi kalau sudah lakukan semua. Kemudian kenapa tidak boleh terlalu banyak sehingga anak mudah mengingatnya? Itu baik betul dia, bingung dia. Keyakinan sebaiknya dibuat sebaiknya sesuatu yang didapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dalam kelas yang kalau di keyakinan sekolah bagi di sekolah. Kemudian semua warga kelas, baik guru, siswa membuat. Guru hanya dia tidak ikut ya, cuma memfasilitasi saja. Tapi dia ikut membuat itu. Kamu mau seperti apa kelas ini? Kelas ini mau seperti apa? Kelas jalannya seperti apa? Di semua bukan hanya guru saja yang membuat keyakinan kelas, siswa juga dilibatkan. Ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Kualitas dan menjaga kekompakan kelas kamu ya. Ya, jaga kekompakan. Berarti kan itu positif
Ya, menjaga kekompakan kelas. Nah, itu masuk positif ya keyakinannya. Nah, boleh bekerja. Kemudian kalau seandainya keyakinan kalian tidak berjalan dengan baik, apa yang kita lakukan? Meninjau kembali anak-anak keyakinan kelas kita kayaknya kurang menjalani, kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Boleh kita revisi apa yang kurang. Nah, ini prosedurnya apa itu? Ini ya, maka semua murid mencurahkan pendapat mau apa? Jadi anak-anak nanti menuliskan sendiri, tempel ke dinding. Apa? Dia mau seperti apa? Dia maunya apa sekolah kelas itu? Biarkan mereka yang membuat. Jadi silakan dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti ini kalimatnya. Jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya adalah berjalan di kelas. Nah, itu diganti. Jadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempelkan di dinding, ya supaya apa? Mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi tempelkan setelah selesai tempelkan di dinding keyakinan kelasnya. Jadi tidak hanya dibuat itu sudah, tapi ditempelkan ke dinding. Jadi bisa dilihat itu seperti jauh lagi jika ada yang tidak berjalan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Ketiga, kebutuhan untuk diterima. Keempat, penguasaan. Kelima, kebebasan. Dia orang, kenapa anakku suka mengganggu orang? Dia ingin bersenang-senang. Mengapa anakku mengambil makanan anak lain? Dia ingin bertahan hidup karena tidak punya uang, diambilnya ke kawannya. Itu salah itu namanya. Ya, kenapa anak-anak itu dia tidak mau bergaul? Karena tidak diterima. Dia kebutuhan untuk diterima tidak dapat ya. Dia suka sendiri, nggak mau gaul. Ada kebutuhan yang tidak dia dapat. Salah satunya adalah kebutuhan diterima dan kasih sayang. Kawannya memberikan dia dan teman-temannya tidak memberikan dia kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Ada kita lihat. Kemudian penguasaan. Ada yang di kelas itu anak yang suka mengganggu orang lain. Dia ingin mengontrol orang lain. Berarti dia kebutuhan penguasaannya yang tidak dapat. Kemudian kebebasan. Anak-anak yang tidak mendapatkan kebebasan di rumah, biasanya dia akan mencoba untuk melakukan hal baru dan menarik. Jadi anak-anak yang tidak mau diam itu masuk ke kebebasan. Kebutuhan bebasnya tidak tercapai. Nah, ini posisi kontrol guru. Macam-macam guru kita belajar. Siapakah, di manakah kita? Posisi kontrol guru penghukum. Nah, kita refleksi saya juga. Apakah kita termasuk di sini? Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang fisik suruh lari, suruh membersihkan WC. Yang verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang melakukan posisi penghukum akan mengatakan patuhi aturan saya. Kalau ada guru yang menghukum berarti dia adalah posisi guru yang tipe penghukum posisinya. Awas kamu. Itu termasuk guru penghukum. Pernahkah kita waktu sekolah menghidupkan sama orang guru kita? Berarti guru kita jenisnya posisi kontrolnya dia sebagai penghukum. Ya, awas kamu. Kamu selalu saja salah. Kamu salah aja. Aku menghukum dia. Selalu terakhir selesai dulu. Tentang percaya bahwa ada cara lain agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Apa ciri-ciri guru yang suka menghukum? Posisi nada suara tinggi, bahasa buku, mata ngotot, jari-jarinya menunjuk dan menghati-hati. Nah, itu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum.
Apa efeknya? Kemungkinan murid akan marah, mendendam, dan atau bersifat agresif. Saya juga pernah mengalami itu. Ya, murid itu marah, kemudian dendam. Nah inilah karena kita posisi kita sebagai penghukum. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid itu akan mencoret-coret bukunya atau meja. Lebih dulu lagi sepulang sekolah murid lihat motor atau mobil bapak ibu guru, maka kita akan menggorengnya. Nah, kejadian itu baju nanti jangan kita menjadi guru yang penghukum. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah. Nah, ini guru yang biasa membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berarti suaranya begitu. Kalau rasa bersalah dia lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-katanya apa yang biasa disebut oleh guru yang membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu untuk membuat rasa bersalah. Kecewa lah dengan kamu. Ya anakku dia merasa bersalah. Iya, kalau itulah. Nah itu ya, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu akan nanti juga itu guru membuat rasa bersalah. Ya. Apalagi yang katakannya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Gak kasihan kamu dengan orang tua kamu? Kita sering membuat seperti itu. Sebenarnya kita menggiring anak kita merasa dirinya bersalah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Iya, harus dihindari. Kasihan loh kamu sama orang tua kamu. Kamu kasihan dengan diri kamu. Sebenarnya kita menjadi guru membuat rasa bersalah. Ada aspirasinya, ya. Apa cirinya guru yang membuat rasa bersalah? Nada suaranya halus, memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, apa kita termasuk? Boleh kita refleksi apa itu? Hasilnya bagaimana kalau kita membuat anak seperti ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal, ya, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Berbahaya itu karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid kita. Menahan perasaan, tidak seperti murid dalam posisi guru penghukum. Kalau guru penghukum tadi anak bisa melupakan kealamannya, coret ya, mengapa rusak ya, ya. Kemudian anaknya tertekan seperti inilah, yang tiba-tiba bisa terus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ada pertanyaan nanti. Jadi bagaimana posisinya? Ada nanti kita selesai. Ya. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Apakah guru itu sebagai teman sebagai muridnya? Nah kita lihat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol. Ini aku perlu kontrol. Dia bisa mengontrol murid melalui persuasi berbujuk. Posisi teman para guru biasanya bisa negatif atau positif. Positifnya hubungan baik terjalin. Ya, dulu di sini posisinya teman menggunakan hubungan baik, humor, humor mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah ibu, bantulah bapak, demi ibu loh, demi bapak loh. Nah itu teman biasanya, ya. Jadi misalnya anak-anak itu berbuat salah, apa yang kita katakan? Ya sudahlah, kali ini ya sudahlah, tak apa-apa. Nanti ibu yang bereskan nilai-nilai kamu itu, nanti posisi teman, tak masalah lah. Kamu kenapa? Ya udah kamu masuk aja. Ya, baik kasih setuju. Nah, ya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini akan mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Ingatkah Bapak Ibu? Murid-murid kita hanya patuh kepada guru yang mengajar saja. Ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngajar, dia cuek aja tuh. Karena dia
menggunakan posisi nyaman dengan posisi kontrol teman. Ya, apa cirinya guru yang kontrolnya sebagai teman? Nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Efeknya apa Bapak Ibu kalau kita sebagai teman dengan guru kita? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, guru itu hanya mematuhi kita saja, sudah mau. Sudah dilakukan tuh ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat, Ya. murid. Tapi masih ada juga. Iya. kan? Positifnya ya. Itu positifnya. Nah ya, lanjut ya. Akibat lain dari posisi teman hanya berbuat sesuatu bila guru saja yang menyuruh. Hanya guru kita aja yang bisa nyuruh. Suruhlah siapa pun yang bisa. Aku dia posisinya sebagai teman. Hanya dia saja yang bisa mengontrol anak itu. Nah, dengan guru tersebut. Hebat guru enggak. Nah, guru tipe pemantau. Nah, ini siapa pula yang pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan. Biasanya dia hanya memantau saja. Misalnya kalau anak berbuat salah, kamu tahu nggak peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon. Bukan dari beberapa masih kan? Dari stimulus respon, bukan yang kenyataannya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri dari guru kontrolnya adalah nada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Efeknya apa hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Dia datang, ada salah. Aku kontrol saja. Nah, ini yang baik. Tanya sama Pak. Jadi bagaimana caranya? Guru harus menjadi kontrol manajer. Manajer itu apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Jadi sini kita kembalikan kepada murid biar belajar yang bertanggung jawab. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Sama-sama kita cari masalah itu. Anak misalnya jarang buat PR, mari kita sama-sama mencari solusi. Yuk kita cari solusi bersama-sama. Kemudian dia diajar bertanggung jawab. Ya, jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini hebat lagi, dia sudah lewat dari posisi pemantau, posisi teman. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, jadi apa cirinya guru yang mempunyai kontrol sebagai manajer? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan dekat dengan murid. Jadi Bapak Ibu, manajer itu apa? Mencari jalan keluar. Anak-anak belajarkan untuk bertanggung jawab. Mereka sendiri yang mencari solusi, dipimpin oleh gurunya, kemudian dia menjadi murid yang bertanggung jawab. Ini yang Bapak Ibu posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi manajer. Ya, ini kita belajar menjadi seorang manajer. Teacher, manager. Sudah melangkah guru jadi manajer lagi. Sekarang Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol yang mana? Apakah Bapak Ibu kontrol menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Anak kita jadi manajer. Iya, iya. Yang lamanya kita akan menuju ke sana. Kalau manajer ini kayak gitu. Iya. Nah, ini posisi kontrolnya tadi, ya. Kalau guru menghukum dia menghati menunjuk kau salah itu. Nah, itu menghukum.
Kalau membuat rasa bersalah dia keceraman, menunjukkan kecewaan dia. Dari pagi sampai habis sama itu tipe guru akan membuat rasa bersalah. Kamu tahu nggak ibu capek buat ini? Kamu lihat aja deh, membuat soal sampai 2 hari 3 malam, kamu hanya 2 menit aja. Itu membuat anak menjadi pembuat rasa bersalah. Ya, kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, nggak apa lah. Kali kamu belajar lagi, nah, teman. Kalau itu hanya itu, kamu tahu peraturannya, berapa poinnya, itu saja. Kalau manajer mengajukan pertanyaannya gimana? Kamu tahu kesepakatan kita? Tahu. Mengeluarkan baju itu apa? Baju apa? Kita menanyakan, kenapa kamu berbuat demikian? Apa solusinya? Supaya kamu tidak terlambat lagi, apa solusinya? Nah, itu dia mengajukan pertanyaan ke ibu. Tidak langsung, kamu selamat, baris 10 kali. Nah, itu menghukum itu. Kita kemana? Manajer. Jadi saya sejak beberapa bulan ini saya terlambat, saya nggak mau. Saya tanya, kenapa terlambat? Saya tanya dulu, kali informasi ditanya. Ternyata mungkin besok kita tanya kalau terlambat lagi. Nah, kita tanya apa solusinya supaya kamu tidak terlambat? Apa solusinya supaya motor kamu tidak tiba-tiba kempes? Cari solusinya. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau hukum itu apa katanya? Saya tak peduli, pokoknya selesaikan hari ini. Nah, itu dulu menghukum. Tak peduli, I don't care, pokoknya selesaikan. Itu harus menghukum. Ya, kalau yang kedua, pembuat rasa maafkan saya. Ya, loh, kalau dari yang teman, loh, kamu kan saya pikir kamu sama ibu, teman ibu, mau bantu ibu, teman. Kalau pemantau, saya akan dapatkan berapa bintang. Kalau kamu saya edukasi teman ya, nah, saya tahu untuk ibu sebenarnya. Ya, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Mister, saya kalau ngantarin tugas ke waktu dapat apa? Itu teman bapak ibu. Sebenarnya tidak boleh. Ya, yang bagus itu ya, bagaimana cara agar kita bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan Bapak Ibu. Ya, jadi posisinya ini kita menjadi anak itu dia kontrol kita itu sebagai manajer. Kita meletakkan mulai itu sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, ini Bu segitiga diskusi tadi. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan pertama? Menstabilkan identitas anak terlambat saat datang sekolah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya lagi. Kita stabilkan identitasnya supaya apa? Dia tidak merasa bersalah. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa kamu mengerjain PR? Kita tanya itu. Kita validasi kalau kita tanya salahnya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya kepada mereka. Jadi supaya mereka lebih motivasi industrinya terbangun. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Kita belajar sendiri kasus Bu. Kira-kira kalau kembali di posisi mana dia? Saya baca Bapak Ibu ya. Diskusi kasusnya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari bahwa kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera dalam peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah?
tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya yang jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat. Salah pula lagi warna sepatunya. Sekarang buka sepatu kamu. Kalau tidak, bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah lagi, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Diskusikannya, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman? Posisi kontrolnya, menghukumkah, membuat rasa bersalahkah, temankah, memantau atau manajer? Yang ini ada juga satu penghukum. Dari mana tahu bahwa Pak Lukman ini calon guru penghukum? Dari kalimat ini. Dari kalimat yang disebutkan oleh Pak Lukman, mana dia menyatakan bahwa Pak Lukman ini sama posisi gurunya penghukum? Ya sudah lah, kamu sudah melanggar. Ya sudah, kamu kan baca. Nah ya, buka sepatumu. Ya, jadi anak merasa dihukum oleh kesalahannya. Ada lagi membuat rasa bersalah. Mana yang membuat rasa bersalah? Kamu salah. Nah, itu membuat dia bersalah. Dia jadi orang yang tidak merasa diri tidak berguna dan tidak bermanfaat. Tambah down lah dia. Jadi Pak Lukman sudah memposisikan dirinya sebagai guru penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol mana yang ideal lakukan? Manajer, kita tanya, kenapa kamu sepatunya Nabila? Saya terlambat bu. Iya. Kamu tahu keyakinan untuk sekolah kita? Tahu. Pakai apa? Baju ya kan? Ya seperti itu. Ya. 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 Iya, belum. Kan tadi bilang bahwa kita melakukan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya. Kita tanamkan dari kelas 7, dari kelas 6, kelas 9. Pasti ada perkembangan yang baik. Kita yakin dan positif saja. Ya. Kalau dia buat lagi, kita tanya, kamu tahu keyakinan di kelas kita? Jadi apa solusinya kamu supaya sepatu kamu bisa warna hitam? Saya akan beli, kalau misalnya saya akan menggantinya dengan yang sepatu berwarna hitam. Kita akan solusi, jadikan dia yang mulia yang bertanggung jawab. Ya, ini tidak langsung kita menghukum, langsung buka sepatu. Selama ini yang kita lakukan bagaimana? Iya, kita ubah Bapak Ibu. Kita tanya, ya benar. Ya. Ya. Iya.
Iya. semuanya harus dengan bahasa yang sama. Iya, benar. Misalnya, Iya. kita mulai dari pembiasaan positif. Kalau saya yang muluk-muluk, Iya. pakaian masuk ke dalam. Iya, seragam ya. Tepat waktu. Iya. Mungkin ini biasa Iya. mulai aja gitu kan. Iya. Ada dari review. Iya, benar sekali. Bagaimana kita satu bahasa Hmm. menerapkan konsep ini? Iya. Itu gimana? Ya, jadi saya akan terus berulang-ulang di sini Bapak Ibu. Hari ini cuma beberapa saja. Besok di Kongres kita akan saya akan kupas lagi. Jadi kita semuanya satu mindset, satu pikiran dan satu komitmen seperti ini. Jadi kita tahu kok kalau berulang-ulang lagi kita tanyakan lagi. Jadi dia akan selalu ditanya seperti itu, dia akan timbul rasa bertanggung jawab. Nah, kamu tahu keyakinan kita tahu apa? Sepatu warna hitam, kaos warna hitam. Jadi kamu tahu apa yang aku langgar? Tahu, disiplin. Apa solusinya? Kita tawarkan solusi Bapak Ibu. Itulah manajer, menawarkan solusi, bukan menyalahkan, bukan dia membuat dia merasa bersalah atau hati kalian. Ya dah, besok aja lagi, besok kamu ganti baju yang hitam. Nah, begitu. Dia akan kalau kita menjadi teman, maka kita menjadi andalan dia. Hanya kita bisa mengontrol, lain nggak bisa mengontrol. Soalnya kita tidak ada, dia tidak akan mematuhi kita. Nah, itu sebagai teman. Ya. 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 Iya, benar. Iya. Boleh. Waktu pembagian rapor, itu kita bisa tawarkan keyakinan sekolah kita ini ke orang murid. Iya. Dengan cara ini bisa. Ya, boleh. Ya, nanti boleh kita lanjutkan dulu, ya. Tapi utamanya kita ke murid dulu. Ya, setelah itu baru murid, baru kita ke melibatkan orang tua. Boleh dulu. Ya, kita lakukan seperti ini, ya. Kita melakukannya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi untuk mendapatkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan keyakinan kita kelas kita berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sangat berterima kasih. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Tanpa Bapak Ibu saya tidak akan bisa melakukan diseminasi hari ini. Banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berhadir pada hari ini. Burung Rian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada siang hari ini, yaitu Diseminasi Budaya Positif program Guru Penggerak Angkatan 10 oleh Mr. Antoni. Sungguh luar biasa, kita yang di sini juga mendapatkan ilmu. Thank you very much Mr. Antoni. Semoga ilmunya akan terus mengalir kepada kami dan kepada guru-guru lain. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.